Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Oke. Adik-adik, kita akan melanjutkan lagi materi program linier. Kali ini menentukan nilai optimum bagian 1 ya. Sebelum kita mulai untuk menentukan nilai optimum, ada beberapa istilah yang harus kalian perhatikan di sini. Nah, misalkan ini saya tuliskan seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Yang dituliskan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier ini biasanya juga disebut sebagai kendala ya adik-adik ya. Ini biasanya juga disebut sebagai kendala. Sedangkan yang ditulis sebagai f dalam kurung x, y sama dengan 2x min 5y, ini yang dinamakan sebagai fungsi tujuan ya, fungsi tujuan. Fungsi tujuan atau ada juga yang menyebut fungsi objektif ya, fungsi objektif. Biasanya ditulis dalam bentuk fx, y, atau ada juga yang menuliskannya dalam bentuk z. Jadi kadang dituliskan z sama dengan 2x min 5y. Itu sama saja ya. Jadi bisa fx, y, bisa z. Nah, untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan itu ada dua cara adik-adik. Yang pertama adalah dengan menggunakan uji titik pojok ya. Yang kedua menggunakan garis lidik. Nah, di video kali ini di bagian 1 kita akan belajar untuk menentukan nilai optimum fungsi tujuan dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, langkah-langkahnya perhatikan di sini ada 3. Setidaknya ada 3 ini ya. Yang pertama adalah gambarkan daerah penyelesaiannya. Jadi dari fungsi kendala ini kalian gambarkan ya, sampai kemudian kalian dapatkan daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya seperti video sebelumnya gitu ya. Kemudian setelah itu tentukan titik-titik pojoknya. Nah, dari daerah arsiran yang ada atau daerah penyelesaian, kalian tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian gitu ya. Nah, menentukan titik-titik pojok itu nanti kalian bisa menggunakan metode substitusi, eliminasi, dan seterusnya ya. Jadi itu yang kita gunakan. Yang terakhir, setelah titik-titik pojok kita dapatkan, maka titik-titik pojok itu kita masukkan ke fungsi tujuannya ya. Kita masukkan ke fungsi tujuannya untuk menentukan apa? Nilai optimum. Nah, kata optimum di sini itu sesuai konteksnya, konteks soal. Kalau misalkan nanti kita bicara soal cerita, maka optimum itu konteks soal cerita apa? Kalau bicara pendapatan, keuntungan, berarti yang dinamakan optimum adalah maksimum gitu ya, atau maksimal. Sedangkan kalau kita bicara biaya, pengeluaran, berarti yang dinamakan optimum adalah nilai minimum atau nilai minimal. Baik, agar kalian lebih paham, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya ya. Contoh 1, tentukan nilai minimum dari fx, y, ini fungsi tujuannya ya, sama dengan 10x ditambah 4y yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Nah, sistem pertidaksamaannya ini ya, atau kendalanya ini gitu ya. Maka untuk menentukan nilai minimum, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarnya dahulu ya, menggambar daerah penyelesaian. Sebelum kita menggambar daerah penyelesaian, seperti biasanya di video sebelumnya, kita menentukan titik potong dari masing-masing pertidaksamaan ini gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini x-nya saya ganti 0, kalau diganti 0 x-nya maka ini jadi 0, sehingga tinggal tersisa 2y sama dengan 80 iya kan. Maka y-nya 80 bagi 2, 40. Kemudian gantian, kalau y-nya yang diganti 0, maka y-nya hilang, tinggal tersisa 5x sama dengan 80, maka x-nya adalah berapa? 16 gitu ya. Kemudian yang kedua, yang ini juga, kalau x-nya diganti 0, berarti 4y sama dengan 25, maka y-nya berapa? 25 per 4. Biarkan begini aja ya. Oke, kemudian kalau y-nya yang diganti 0, gantian, maka jadinya apa? X sama dengan 25 ya. Untuk x lebih dari sama dengan 0, berarti ini adalah sumbu y lebih dari sama dengan 0 berarti sumbu x. Sehingga kalau kita gambar bentuknya kan seperti ini adik-adik. Nah, ya. Jadi yang pertama itu y-nya 40, berarti ini. Iya kan?
X-nya 16, berarti ini 16. Gitu ya. Yang kedua, X-nya 25, berarti ini 25. Ya. Y-nya 25/4, berarti ini 25/4. Nah, gambarnya adalah seperti ini ya. Kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Sekarang kita cek menggunakan uji titik, iya kan? Kalau misalkan kita masukkan 0,0, kita masukkan yang pertama, dimasukkan 0,0. 5 kali 0, 0, tambah 2 kali 0, 0 juga. 0 kurang dari sama dengan 80. Benar ya? Karena jika kita masukkan 0,0 benar, berarti daerahnya harusnya yang memuat 0,0, yang bawah sini ya. Nah, agar kelihatan daerah penyelesaiannya, maka yang kita arsir yang sebaliknya, yang bukan. Ya, ini bukan. Oke, seperti pelajaran di video sebelumnya ya. Nah, kemudian yang kedua, kita gunakan 0,0 juga, kita masukkan ke sini. X-nya diganti 0, 0, 4 kali 0, 0 juga. 0 lebih dari sama dengan 25. Salah kan ya? Salah. Berarti harusnya daerahnya adalah yang tidak memuat 0,0, kan gitu ya, yang atas sini. Tapi karena kita balik, berarti yang kita arsir yang salah ya, supaya daerah penyelesaiannya kelihatan bolong gitu ya, kosong, kelihatan daerah kosong. Oke. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, berarti sama saja sumbu Y. Ini X sama dengan 0 di sini, iya kan? Lebih dari berarti kan sebelah kanan ya. Yang kita arsir yang bukan, berarti sebelah kiri. Ini yang bukan, ya kan? Yang bukan. Kemudian Y lebih dari sama dengan 0, berarti sumbu X. Ini adalah Y sama dengan 0. Lebih dari sama dengan berarti harusnya yang atas ya. Yang kita arsir yang bukan, atau yang bawah sebelah sini. Nah, oke, maka daerahnya yang mana? Ini penyelesaiannya. Gitu ya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke, langkah 1 selesai. Kemudian kita lanjutkan langkah kedua. Langkah kedua apa? Tentukan titik-titik pojoknya. Nah, karena daerah HP-nya di sini, maka titik-titik pojoknya adalah titik-titik pojok dari daerah HP. Berarti titik di sini, titik potong yang ini sama di sini. Iya kan? 2 ini kita mudah menentukannya. Ini berarti 40 di Y, maka koordinatnya pasti 0,40. Iya kan? Kemudian ini 25/4 juga di Y, berarti ini koordinatnya pasti 0,25/4. Nah, yang ini gimana cara mencarinya? Ini adalah titik potong dari 2 persamaan garis, 1 dan 2. Iya kan? Maka untuk menentukannya ini harus kita eliminasi, gitu ya. Jadi kalau misalkan 5X ditambah 2Y sama dengan 80, ya, kita anggap seperti ini aja ya. Kemudian X ditambah 4Y sama dengan 25. Nah, ini kita cari, kita eliminasi. Gimana caranya? Kita buat sama, iya kan? Kalau kita eliminasi Y-nya, berarti Y-nya kita samakan. Ini kita kali 2, yang bawah biarkan seperti itu. Maka jadinya apa? 10X ditambah 2 kali 2Y, jadi 4Y sama dengan 160. Yang bawah tetap ini ya, 25. Maka supaya Y-nya hilang, kita kurangi. Maka jadinya 9X sama dengan berapa nih? 135. Sehingga X-nya berapa? 15. Karena sudah ketemu X-nya 15, kita masukkan salah satu. Misalkan kita masukkan yang kedua ini, X ditambah 4Y sama dengan 25. Berarti kan 15 ditambah 4Y sama dengan 25. Berarti 4Y sama dengan berapa? 25 kurangi 15, 10. Maka Y-nya berapa? 10 dibagi 4, ya kan? 10 dibagi 4 atau 5/2. Sehingga koordinat di sini ketemu 15,5/2. Gitu ya. Jadi ini 15,5/2. Oke, titik-titik pojoknya sudah ketahuan semua. Kemudian langkah terakhir apa? Setiap titik-titik pojok ini kita masukkan ke fungsi objektifnya. Ya,
kita masukkan ke 10x plus 4y gitu ya. Oke, yang pertama 0,40 kita masukkan, maka jadinya apa? 10 dikali 0 ditambah 4 dikali 40, maka jadinya berapa? 160. Kemudian yang kedua 0,25 per 4 kita masukkan, maka jadinya 10 dikali 0 ditambah 4 dikali 25 per 4 ya. Kita coret gini, hasilnya adalah 25. Yang terakhir 15,5 per 2. Nah, ini kita masukkan, berarti 10 dikali 15 ditambah 4 dikali 5 per 2 itu ya. Ini kita coret, berarti 150 ditambah 10 berarti 160. Nah, ini adalah nilai-nilainya adik-adik. Yang ditanyakan apa? Nilai minimum. Berarti dari ketiga nilai yang kita dapatkan ini, yang paling kecil yang mana? 25. Nah, ini berarti nilai minimumnya. Itu ya, nilai minimumnya. Andaikan soalnya diganti, tentukan nilai maksimum. Berarti antara tiga nilai ini mana yang paling besar? 160, iya kan? 160. Jadi 160 ini juga dinamakan nilai maksimum. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik. Jangan lupa klik like dan tinggalkan komen di kolom komentar. Share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat ya. Contoh kedua, tentukan nilai maksimum fungsi tujuan fx, y sama dengan 2y min x dari daerah arsiran berikut. Nah, ini sudah ketahuan gambarnya adik-adik. Dari soal sudah ada gambar daerah penyelesaiannya, maka langkah 1 sudah tidak lagi kita perlukan. Itu ya. Kita langsung melangkah ke langkah kedua, yaitu apa? Menentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Nah, titik-titik pojok ini. Jadi kalau sudah ada gambarnya malah kita lebih irit langkah ya. Oke, di gambar ini terlihat jelas koordinatnya, tertulis angka-angkanya, iya kan? Jadi kita bisa langsung tahu ini 2,2, kemudian ini berarti 0,4, kemudian yang sini kelihatan juga ya 6,6, ya kan? 6,6. Maka mudah kalau seperti ini. Jadi adik-adik ya. Tetapi andaikan ya, ini andaikan saja. Andaikan yang angka-angka ini tidak diketahui. Terkadang soal begitu ya. Angka-angka ini tidak diketahui. Polos gitu ya. Grafiknya polos. Tidak diketahui. Hanya diketahui persamaan garisnya saja. Nah, hanya diketahui persamaan garisnya saja. Maka caranya gimana untuk menentukan titik-titik pojok ini? Ya, gunakan cara substitusi atau eliminasi. Saya ambil contoh misalkan yang pertama ini. Titik di sini berarti titik potong antara garis X ditambah Y sama dengan 4 dengan apa? X sama dengan Y atau Y sama dengan X. Iya kan? Berarti kan ini adalah titik potong antara X ditambah Y sama dengan 4 dengan Y sama dengan X. Ya, maka untuk menentukan titiknya ini bisa kita substitusi aja. Ya, kita substitusikan bahwa Y-nya diganti X misalkan. Maka ini jadi apa? X ditambah Y-nya diganti X, berarti ini jadi X sama dengan 4, maka 2X sama dengan 4, maka X-nya berapa? 4 dibagi 2, 2. Karena Y sama dengan X, X-nya 2, maka pasti titiknya 2,2. Itu ya, kita dapatkan titiknya. Selesai. Oke. Kemudian titik yang di sebelah sini. Titik di sini itu titik potong antara garis apa? X ditambah Y sama dengan 4 dengan min X ditambah 3Y sama dengan 12. Ya kan? Maka untuk menentukannya kita eliminasi. Min X ditambah 3Y sama dengan 12 dengan garis yang ini. X ditambah Y sama dengan
4. Nah, kita eliminasi supaya X-nya hilang, kita tambah. Ya kan? Jadinya 4Y ya sama dengan 16. Maka Y-nya berapa? 16 dibagi 4 jadi 4. Ya kan? Karena Y-nya 4, maka X-nya berapa? Bisa kita masukkan ke salah satu persamaan garisnya. Boleh yang kedua ini ya. Jadi kalau Y-nya diganti 4, berarti kan X tambah 4 sama dengan 4. Maka X-nya pasti 4 dikurangi 4, 0. Ya kan? Jadi kita dapatkan 0,4. Oke, kemudian terakhir titik yang di sini. Berarti kita dapatkan dari apa? Garis Y sama dengan X dengan garis min X ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi min X ditambah 3Y sama dengan 12 dengan Y sama dengan X. Iya kan? Nah sekarang kalau Y nya kita ganti X, kan jadinya gini, plus 3Y menjadi plus 3X. Ya, kita menggunakan substitusi ya. Ini kalau ditambahkan jadi 2X sama dengan 12. Maka X nya berapa? 12 bagi 2, 6. Karena Y sama dengan X, berarti X nya 6, maka jadinya 6,6. Oke ya. Jadi titik-titik pojoknya sudah ketahuan, walaupun di sini tidak tertulis, misalkan gitu ya, tidak tertulis angka-angkanya. Nah, langkah 2 selesai, maka kita lanjutkan ke langkah 3. Apa? Kita masukkan titik-titik 3 ini, ketiga titik ini ke fungsi tujuannya. Ya, misalkan 2,2 kita masukkan, berarti 2 kali, hati-hati, Y-nya yang belakang ya, 2 dikurangi X-nya yang depan, 2, maka 4 dikurangi 2, 2 gitu ya. Kemudian 0,4 kita masukkan, hati-hati ya, 2 kali Y nya adalah 4, berarti 2 kali 4, oke, dikurangi X-nya 0. Nah, berarti berapa nih? 8. Oke ya. Terakhir 6,6 dimasukkan, Y-nya 6, X-nya juga 6. 12 dikurangi 6, 6. Ya. Nah, yang ditanyakan apa? Nilai maksimum. Berarti di antara ketiga angka ini yang paling besar yang mana? 8. Jadi nilai maksimumnya ya, nilai maksimumnya adalah 8. Gitu ya. 8 ketika apa? Ketika X-nya 0, Y-nya 4. Gitu ya. Jadi 0,4 ini yang menyebabkan menjadi maksimum. Gitu ya. Kalau ditanyakan minimum berarti 2. Yang menyebabkan menjadi 2 apa? Ketika X-nya 2 dan Y-nya 2. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk menentukan nilai optimum bagian 1. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Maka jangan kemana-mana, tetap di channel Perimatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.